orang yang sangat Liverpool tapi ternyata tidak Liverpool amat gitu. Itu dia cedera gara-gara ngusap kakinya Ronaldo. Selamat datang di BBB. Berita bola Bu Este. Nah, ada berita apa kita di minggu ini? Di minggu ini sudah pasti berita yang sangat besar di seantero dunia. Apa tuh? Berita pertama. Akhiri puasa gelar 22 tahun, Arsenal juara Liga Inggris, Jin. Akhirnya setelah penantian 22 tahun akhirnya Arsenal jadi juara Liga Inggris. Karena Manchester City semalam cuma imbang 1-1 lawan Bournemouth. Itu yang bikin Arsenal juara Liga Inggris. Juara Liga Inggris di kafe. Perayaannya di kafe. Belum di kafe dia. Ini worth it ya. Ya pokoknya kita mengucapkan selamat kepada seluruh fans Arsenal yang the ada Gunners di seluruh dunia, bahwa tim favorit kalian musim ini berhasil menjadi rajanya Liga Inggris. Oke, lanjut berita kedua ya. Berita kedua dari bola.com, sejarah tercipta. Cristiano Ronaldo tampil lagi di Piala Dunia ke-6-nya bersama Portugal. Penyerang berusia 41 tahun Cristiano Ronaldo dipastikan masuk dalam skuad Portugal untuk Piala Dunia 2026, menjadikan pemain pertama dalam sejarah yang tampil di 6 edisi turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut, mengalahkan Messi yang hanya 5 kali ikut perhelatan Piala Dunia. 6 kali coy, 6 kali dikali 4 berarti 24 tahun. Selama 24 tahun umur dia bertambah, berarti selama itu juga dia ikut Piala Dunia. Berarti dari tahun 2006. Ya pokoknya 2006, ya benar 2006. Benar. Itu berarti Ronaldo, terus dia mengungguli Messi yang 5 kali ikut Piala Dunia gitu. Cuman antara Ronaldo, Messi sama Neymar nih bakalan jadi last dance-nya di Piala Dunia tahun ini. Tapi emang Cristiano Ronaldo tuh hobinya selalu bikin sejarah baru mulu. Ya, memang kayaknya namanya itu mau masuk ke semua plakat Guinness Book of Record ya. Gitu dia. Berita 3 ada apa nih? Berita ketiga, Harry Kane puncaknya peringkat Ballon d'Or 2026. Itu dia tuh. Calon terkuat Ballon d'Or 2026 tuh Harry Kane. Dengan torehan 59 gol dan kesuksesannya memutus kutukan tanpa trofi bersama Bayern Munich musim ini, Harry Kane kokoh berdiri di urutan pertama kandidat peraih Ballon d'Or 2026, mengungguli Lamine Yamal dan Ousmane Dembele. Bahkan mengungguli Ousmane Dembele ya. Ousmane Dembele. Karena gila sih golnya 59 gol sama Munchen. Benar. Tapi sayangnya dia nggak berhasil masuk ke final Liga Champions. Jadi ya nggak tahu nih kira-kira siapa nih Ballon d'Or nanti ya. Apalagi kan di tahun sekarang ada Piala Dunia, Cien. Itu bisa jadi barometer tuh. Kalau misal Harry Kane tampil apik bersama Liga Inggris. Benar. Tapi jangan salah, Dembele juga kemungkinan bisa tampil apik bisa juga. dapat lagi karena dia ada potensi untuk juara Liga Champions musim ini. Liga Champions iya potensi, cuma kan di Prancis dia susah menggeser Mbappe. Ya benar. Oke, di berita keempat dari kompas.com, resmi Xabi Alonso jadi juru taktik baru Chelsea musim depan. Pelatih asal Spanyol Xabi Alonso telah resmi diumumkan sebagai manajer baru Chelsea yang akan mulai memimpin tim pada 1 Juli 2026 dengan ambisi membawa kestabilan dan mentalitas juara di Stamford Bridge setelah pergantian pelatih bertubi-tubi. Nah, ini Xabi Alonso ini cukup mengagetkan ya karena dia dianggap sebagai orang yang sangat Liverpool tapi ternyata tidak Liverpool amat gitu. Berarti darah Liverpoolnya bukan darah murni. Ya, banyak fans Liverpool juga yang kelihatannya kecewa dengan masuknya Xabi Alonso ngelatih Chelsea gitu. Tapi menurut lu gimana nih Xabi Alonso nih? Potensialnya bagus nggak nih? Potensialnya kan gue kan selalu mengklaim gue tuh fans Madrid ya kan. Ya. Karena Xabi Alonso itu bekas mantan pelatih Madrid sebelumnya. Dia kan juga bisa ke Madrid karena di Leverkusen mainnya dengan sistem bagus lah. Ya, punya sistem bagus. Pelatihan yang makanya bagus. Leverkusen bisa menghancurkan dominasi Bayern Munchen saat itu. Benar. Nah, pindah ke Madrid, gue waktu itu udah seneng lah dengan main system, tapi di Madrid tidak works main system, nggak cocok. Benar. Nah sekarang tahu-tahu ke Chelsea. Benar. Ya gue sih berharapnya Xabi Alonso dengan sistemnya bakal bagus di Chelsea ya. Benar. Apalagi dengan Chelsea, pemain muda. Gampang diukir lah. Tapi ngomong-ngomong pemain muda, Madrid pemain mudanya juga sama sih. Tapi ada egonya ketinggian. Oke, berita kelima nih. Badai cedera hantam bintang Eropa jelang Piala Dunia 2026. Siapa saja yang absen? Nah,
Betul. Pertama kita ada Sergei Gnabry dari Jerman. Benar. Dia cedera. Terus ada Xavi Simons dari Belanda. Cedera Rodrigo juga dari sorry, Brazil. lengkap. Rodrigo Ronaldo. Aduh. Itu dia cedera gara-gara ngusap kakinya Ronaldo. Itu salahnya. Karena Ronaldo identik dengan cedera di akhir karirnya. Salah Ronaldo Betul, berarti salah Ronaldo, Rodrigo. harusnya yang diusap itu Cristiano Ronaldo, jangan Ronaldo Nazario. Itu dia. Tapi saya malah sih yang Bener-bener. yang muda-muda tuh absen ya. Banyak yang absen ya. Selain ini juga ada siapa lagi ya? Ya pokoknya banyak lah. Kalau dilihat sih yang sejauh ini yang terkenal yang dipanggil ya baru mereka yang absen nih. Ya, Gnabry, Rodrigo, Xavi Simons. Untungnya ya yang mengejutkan juga nih untuk di Piala Dunia kali ini Neymar nggak cedera. Akhirnya dia. dipanggil sama Don Carlo Don masuk ke Carlo. squad Brazil di Itu detik-detik dia tuh. terakhir. Tumben tuh lanjut. Nah, itu patut dinantikan sih. Oke, itu dia 5 berita yang sudah kita rangkum di minggu ini. Dan sangat banyak kejutan sepertinya di dunia Banyak sepak bola banget, di banyak minggu ini. banget. Dan untuk berikutnya adalah yang paling kita nanti-nantikan adalah pertandingan final UCL. Dan yang pasti setelah itu akan ada penghelatan terbesar sepak bola Di yaitu dunia Piala Dunia World Cup yang akan 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika, Amerika Serikat. Meksiko, dan Kanada. Jadi segitu aja berita bola BST di minggu ini. Jika kalian ada info berita menarik mengenai sepak bola di minggu ini, silakan komen di Kolom komentar. kolom komentar aja. Dan jangan lupa follow dan subscribe channel BST. Sampai jumpa di berita bola BST di minggu depan.